Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrabbilalamin ketemu sama Mas di kesempatan sore hari ini. Nih sore syutingnya nggak tahu buat tayang malam atau sore di edisi 17 Oktober 2023. Mas Tulus kenapa nggak live aja? Live-nya itu sedang bermasalah teman-teman, maaf sekali. Senin kemarin sebetulnya saya mau live, tapi aku nggak tahu ini sebenarnya internetku atau memang YouTube sedang ada upgrade besar-besaran ya Rek ya. Jadi maaf untuk video yang hari Minggu saja itu untuk proses monetize-nya baru di Senin pagi. Jadi terlalu lama prosesnya untuk monetize, ada proses untuk klarifikasi segala macam atau pengecekan, jadi agak ribet. Jadi sementara waktu Mas Tulus nggak tahu sampai kapan nggak live, tapi sementara waktu sepertinya harus typing seperti ini. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Apa kabarnya semuanya? Sehat, alhamdulillah. Kalau Mas Tulus, alhamdulillah lagi kurang sehat. Minta doanya ya teman-teman. Rasanya awaknya ngerentek tenan iki. Semenjak pulang dari Palembang, kegiatan Sabtu Minggu full, langsung kerja. Senin pagi ada kerjaan juga. Terus beres-beresnya baru dipicu kemarin sama hari ini. Jadi beres-beres itu 2 hari. Beres-beres perabotan yang dari kampung sama yang dibuat nyanyi kemarin. Jadi Masya Allah luar biasa. Awak yang ngerentek. Pokoknya minta doanya ya teman-teman. Ben Mas Tulus ndak sakit. Ben Mas Tulus bisa terus nemenin kalian. Katakan amin, kita semua selalu sehat. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang Mas Tulus doakan semoga Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya biar hutang dan tanggungannya cepat lunas. Amin ya Allah. Semangat ya saudaraku yang kondisi keadaan keuangan kehidupannya kurang baik, semoga sesegera mungkin Allah jadikan baik. Yang baik semoga terus menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Harus selalu semangat ya teman-teman. Apapun keadaannya, bedanya kalau saya itu tidak bicara. Kalau teman-teman kan ngomong, kalau teman-teman kan Mas saya susah, saya apa, bedanya Mas Tulus itu tidak susah. Makanya tadi pas baca WhatsApp Mama Itang ini, YouTuber ini gampang apa nih ngono ya. Saya bilang gini, sawangan nih mak, karena manusia itu sawang sinawang. Mungkin kalian melihat Mas Tulus, wah enak kerjane mek nyanyi, mulai nggo duit, entuk saweran. Saya aminkan. Pokoknya ngene wae rek. Kita kan hidup itu sawang sinawang. Kalau ada yang melihat kita dengan kondisi kita yang amin dianggap enak sama orang yang lihat, pada dasarnya walaupun sebenarnya kita juga dalam kesulitan, tapi karena orang berpandang kita baik, kita jadikan doa saja. Semoga Allah jadikan kita kita jadikan
buat diri kita, semoga Allah jadikan itu baik gitu loh. Kita aminkan saja ya. Walaupun pada dasarnya wong ki sawang sinawang delok ono ki luwih penak, padahal belum tentu seenak yang kita lihat. Nah, disitulah tugas kita. Bagaimana cara kita menepisnya? Kalau anggapan buruk kita kembalikan kepada Allah, anggapan baiknya kita aminkan kepada Allah. Mudah-mudahan, oh Mas Tulus uripe penak, oh kamu hidupnya enak, amin ya Allah. Biar jadi enak beneran buat hidup kita ya. Semangat, 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 semangat teman-teman ya. Maaf kemarin mau live sudah kesorean, beresnya sudah sore, terus Mas Tulus tepar. Jadi nggak ada video ya. Maaf ya teman-teman ya, insya Allah mulai Selasa ini full lah kita 1 minggu nanti akan ada video. Walaupun nggak tahu live atau tidak live ya. Yang penting harus semangat. Kemarin banyak yang penasaran terkait dengan apa namanya celotehan Eyang Lukito terkait dengan mewaspadai kerusuhan. Ojo melu-melu luweh penak kue neng omah ya ta, ngeteh karo mangan gedang godok karo kacang godok. Jadi bahasa Indonesianya seperti ini. Nggak usah ikut-ikut, enakan kamu di rumah saja minum teh, makan pisang sama kacang rebus. Weh, kuwi yo itu mulya-mulyane wong lho rek. Lah, sorry. Lah saya sekarang kalau pagi itu masih bikin itu apa namanya? Wedang nguwuh, terus sama adikku kan dibawain muntul ya dari kampung itu. Jadi muntulnya tak kukus, saben isu tak nggo maem karo ngombe wedang nguwuh, jan Masya Allah rasanya kaya wong sugih ya rek ya. Itu sehat, terus yo mareki utawa ngenyangkan gitu loh. Jadi itu makanan-makanan yang justru bagus. Makanya saya bukan karena yang Lukito bilang seperti itu saya ngeteh. Memang dari awal semenjak saya dulu memang suka ngeteh tapi tidak ngeteh manis. Terus ada kiriman wedang uwuh dari hamba Allah itu, kita doakan mudah-mudahan wedang uwuhnya laris ya. Soalnya enak, wis godok montol, ngukus montol, ngombe itu enak banget. Jadi ini banyak yang penasaran terkait dengan yang disampaikan yang Lukito. Karena ternyata setelah penyampaian live yang hari itu katanya sorenya atau besoknya ada kerusuhan betulan. Apakah kerusuhan yang dimaksud Eyang Lukito itu nanti kita akan bahas secara luas ya rek. Iki piye to rek, kok nasi boknya kok melempem rek. Kita sudah tinggal tanggal 27 ya, tinggal beberapa hari lagi, tinggal 10 hari lagi. Jadi mungkin ada jeda waktu sekitar 7 hari lagi. Teman-teman, orang-orang baik, ayo dibantu yang lagi berkelebihan rezeki. Mas Tulus butuh bantuan teman-teman buat dibantu ya. Silahkan transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Ayo, lah kok mentang-mentang wis cukup terus apa jenenge nggak ada semangat buat nambahin gitu loh. Ayo kok melempem kayak kerupuk kekom banyu. Ya Allah, mudah-mudahan masih banyak hamba-hamba Allah yang tergerak hatinya buat membantu Nasibok ya, biar makin banyak. Karena rencananya target kita ini ada target baru di salah satu taman di dekat dengan daerah Pasar Minggu juga. Tapi kita nanti mungkin ke Pejaten dulu, setelah itu muter ke situ. Karena ada 2 tempat yang sedang kita incer. Karena memang kemarin kebetulan banyak yang kirim barang ke saya terus bilang, "Mah, jangan di Pejaten Village doang dong, coba sekali-kali geser ke tempat kita." Jadi ada titik baru yang mungkin bisa kita datangi kalau jumlahnya lebih. Karena kan yang kemarin sempat di 1.300 saja itu satu titik habis. Jadi kalau misalnya lebih dari situ kan kita bisa lebih bagi-bagi ke tempat yang lain gitu loh rek ya. Makanya teman-teman yang membantu silahkan dibantu, ditambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengizinkan sedekah nasi box kita bertambah. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak yang sudah membantu, terima kasih sudah nambahin, terima kasih. Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bantu sedekah nasi box, semoga hajat-hajat baiknya segera Allah kabul, amin.
Dan semoga sedekahnya lewat nasi box menjadi media tolak balak dari sesuatu yang kurang baik. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Oh iya, minyak bidara stoknya juga banyak. Silahkan langsung DM ke nomor WhatsApp yang di 0857. Langsung mawon. Saya ingatkan harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Langsung sebutkan nama alamat lengkapnya ke nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi ya. Mas Tulus, nama saya Bu A. Alamat saya di sini pesannya 3. Seperti itu, nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Pokoknya kudu semangat. Semangat. Aku rada anu rek, apa jenenge? Kondisi kesehatanku tuh akhir-akhir ini lagi kayak drop iki mergo turuku berantakan, tidurnya berantakan, lalu kondisi badanku itu semenjak pulang dari sana, maaf ya rek, kampungnya adikku kan kanan kiri masih hutan ya, masih banyak tanaman-tanaman gitu, jadi aku tuh kayak gatel alergi gitu loh. Sempat ke dokter kemarin, kata dokter ini hewan pak, jadi hewan yang ada di tempat hutan itu katanya. Kalau bahasa dokter itu apa tuh kemarin? Tomcat, kayak tomcat zaman dulu kan ada tomcat ya rek ya. Nah kayak gitu, waduh bahaya rek. Jadi Mas Tulus lagi gatal-gatal, tapi alhamdulillah setelah dari dokter ini sudah tidak terlalu gatal lagi, tapi bekas-bekasnya masih ada. Alhamdulillah ya. Semangat, sehat. Nah kemarin itu pas lagi live ya rek ya, secara spontan ada 2 hal yang disampaikan ya. Yang pertama, anjuran buat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kerusuhan. Tiba-tiba saja pas Eyang ngomong kerusuhan, beliau bilang kalau kita ndak usah ikut-ikut, mendingan di rumah ngeteh, ngerebus pisang sama kacang katanya. Sere aku tuh begah wetengku. Apa? Neng bayi ini. Iya nek adikmu nduk iki crondoli lambene tren dombleh tenan. Lek metengi piye sing ngetengi piye wong anune ra ono. Bilung tenan. Kemarin tiba-tiba yang memberikan wejangan kita untuk menjauhi diri kita dari kerusuhan. Nah, ini juga beberapa hal yang disampaikan Eyang dan loh. Ucul ta. Loh. Ya apa iki? Trondol ki jane get-geti wae kok senengane. Sik lho. Pot pedel ta? Gak ah. Sik tak lebokno sik. Oh. Tak encen nek ra mlebu ki kurang penak rek. Apa to Mas? Mikrofon, pikirannya jane aneh. Tiba-tiba beliau tuh menyampaikan soal kerusuhan atau sesuatu yang rame atau demonstrasi lah maksudnya di sini dimaksudkan, karena setelah saya ngobrol-ngobrol kemudian beliau menyampaikan rasa melu-melu penake ngeteh ngombe minum teh makan pisang sama kacang rebus. Ternyata yang dimaksud Eyang apakah kerusuhan yang di Muntilan kemarin beberapa jam setelah Mas Tulus live loh rek, mungkin ada 1 jam atau 2 jam kemudian tiba-tiba ada kerusuhan dan teman-teman di Instagram langsung rame, Mas Tulus bener Mas Tulus yang waktu live tiba-tiba ngomong kerusuhan, besoknya selang beberapa jam kemudian kerusuhan. Ada yang bilang seperti itu. Dan ternyata kerusuhan yang dimaksudkan Eyang itu apakah kerusuhan yang di Muntilan atau kerusuhan soal pendukung negara yang sedang berperang atau pendukung partai-partai itu, apakah itu kerusuhan yang dimaksud? Maaf saya tidak bisa membahas secara detail, tapi yang dimaksud Eyang ternyata bukan itu. Berarti si ono sing luwih gede, hanya kebetulan saja. Dan soal kerusuhan memang saya sudah mengingatkan sekali, beberapa kali muncul angka-angka kembar yang saya perhatikan di sini. Kemudian juga yang juga sudah menyampaikan terkait dengan kerusuhan dan hal-hal seperti itu juga disampaikan lewat pesan saat gempa kalau tidak salah waktu itu ya. Saya sering sekali menyampaikan ke teman-teman bahwa kita jangan mudah terprovokasi atau terpancing karena kerusuhan-kerusuhan model seperti ini akan sering muncul. Itu yang saya perhatikan. Ya Allah, aku lagi ngapa ya hari ini ya? Rasanya kayak sembarang barang tak senggol. Jadi ternyata yang dimaksud Eyang bukan kerusuhan yang kemarin di Muntilan itu. Masya Allah, itu sudah membahayakan ya. Itu sudah besar. Ternyata bukan itu. Lalu apa, Rek? Apa yang terjadi dengan kita? Nah,
kerusuhan-kerusuhan yang dimaksudkan Eyang memang mengarah ke kerusuhan-kerusuhan yang berhubungan dengan maaf, politisasi, sekali lagi larinya ke sini. Tetapi kerusuhannya itu tidak sekecil itu. Berarti Eyang memberikan wejangan ke kita untuk lebih waspada, untuk tidak ikut-ikut mempercayai provokasi-provokasi yang disampaikan orang supaya tidak ada keributan atau kerusuhan yang lebih besar. Jadi apakah yang dimaksud kerusuhan Muntilan? Ternyata bukan. Ya kerusuhannya betul, tetapi sebesar yang di Muntilan tidak. Masih ada kadar yang lebih besar. Ayo, hati-hati. Apalagi kemarin mimpinya Mas Tulus air yang muncul dari gunung itu juga salah satu hal yang menurut saya juga cukup mengerikan itu teman-teman, dan banyak yang mengarahkan ke demo ini, demo itu, kerusuhan ini, kerusuhan itu. Kita harus hati-hati. Nah, setelah saya tanyakan, apakah kerusuhan ini akan terjadi di mana? Apakah hanya di Jakarta? Apakah di Indonesia? Teman-teman, maaf, ini hanya sekedar yang disampaikan Eyang, ya. Ini hanya sekedar yang disampaikan Eyang, dan ini sangat-sangat bisa salah. Jadi kita tidak boleh mengiyakan. Nanti komentarnya jangan bawa-bawa politik ya, Rek, ya. Nanti komentarnya jangan sarah ya di komentar ya. Boleh komentarnya, tapi saya ngapi-api wae. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Setuju. Kalau yang disampaikan yang ternyata dominan sekali terjadinya di wilayah DKI Jakarta. Sangat dominan bahwa kerusuhan yang dimaksudkan Eyang Lukito itu terjadi di Jakarta. Ya relate banget ketika beliau bilang gak usah melu-melu atau gak usah ikut-ikut, karena memang yang dimaksud beliau atau yang disangkakan beliau adalah saya tidak diperkenankan ikut atau saya jangan ikut-ikutan karena lokasi kerusuhan berikutnya yang dalam tanda kutip lebih besar daripada kerusuhan Muntilan kemarin ternyata sangat potensial terjadi di Jakarta. Ini yang disampaikan Eyang Lukito. Terkait dengan apa tadi disampaikan Eyang soal, kalau Eyang sih bilangnya nggak partai yo, pilihan-pilihan pemimpin, bahasanya beliau seperti itu, sama beberapa konflik lagi. Jadi ini disampaikan Eyang Lukito bahwa kerusuhan itu yang paling dominan terjadi karena politisasi. Jadi intinya memang kita kan sudah mau pesta demokrasi ya teman-teman. Jadi setiap orang punya pilihan, setiap orang juga punya hak untuk memilih juga ya. Boleh saja, negara kita negara demokrasi, jadi kita boleh memilih sesuai dengan hak pilih kita. Tetapi kadang-kadang memang kalau pemilih ini terlalu sensitif, kalau pemilih kita ini terlalu posesif terhadap apa yang dipilih, kemudian bisa menimbulkan berbagai macam hal, akhirnya terlalu fanatik, terus dibela-bela, ujung-ujungnya malah terjadi tadi perselisihan paham antar pendukung. Semoga tidak terjadi, tapi yang dimaksudkan Eyang memang kerusuhan ini sangat dominan terjadi di Jakarta. Tetapi beliau menambahkan lagi, walaupun dominannya ini terjadi di Jakarta, tetapi tempat-tempat lain ini akan mudah sekali terjadi kericuhan. Saya tanya, Yang, kenapa sih kok sekarang masyarakat kita itu justru mudah terpicu? Soal politik lah, soal perang dua negara sekarang lah, pendukung pro dan kontra, kemudian partai A, partai B. Kenapa ada hal seperti ini? Eyang sudah mengingatkan, sudah wanti-wanti, selisih paham soal penarikan kredit kendaraan saja di Bekasi sampai ada korban. Kemudian juga beberapa kerusuhan-kerusuhan yang menimbulkan dengan tanah atau perebutan hak milik tanah karena makelar tanah dan sebagainya juga ini menimbulkan banyak hal gitu loh. Saya tanya sama Eyang, ini kenapa Eyang memberikan gambaran akan terjadi lebih besar? Karena rombongan Mbah Dakjal ini sudah mulai ngelepas pasukan lagi, Rek. Jadi kalau kemarin pasukan-pasukan buat penyakit, pasukan-pasukan buat bikin celaka orang di jalan, pasukan-pasukannya Mbah Dakjal ini sudah mulai disebar untuk nambah rusuh, buat nambahi pancingan-pancingan kepada kita yang mudah terprovokasi. Ini yang disampaikan Eyang Lukito. Kenapa Eyang bilang ora usah melu-melu, tidak usah ikut-ikut, mendingan di rumah ngeteh sama makan pisang sama kacang rebus.
di rumah kuwi malah kaya wong sugih rasane. Wis ora kelingan utang pokoke lek wis ngono kuwi. Wis ngeteh mangan muntul karo kacang rebus ya. Jadi memang sampai beliau mengingatkan lagi karena memang kemarin potensinya sudah jelas. Yang disampaikan Eyang bahkan sudah nyata sekali. Sudah sangat nyata terkait dengan kerusuhan kita juga sudah lihat, tapi ternyata ini akan semakin nyata, ini akan semakin besar daripada yang kemarin. Kita sudah lihat Rempang belum ketemu titik terang sampai sekarang. Saya nggak tahu kabarnya seperti apa. Kemudian tanah-tanah perebutan tanah di wilayah itu juga masih belum tahu. Ya, geger meneh saiki menteri apa ngono jarene ketangkep ya. Ada apa namanya? Ada korupsi besar, meras anggota-anggota yang lain. Kemudian saiki sing jadi geger meneh iki sing ning Solo kono ya, katanya sedang ada apa namanya? Sedang ada apa tadi tidak merestui politik dinasti ya, goro-goro anake A anake B pengen mencalonkan, katanya dikabarkan akan menjadi wakil presiden segala macam. Jadi politik dinasti itu tidak diinginkan. Dan ini juga salah satu hal yang saya baca sebetulnya, tapi saya nggak tertarik untuk bahas itu. Tang Budi, heeh. Loh, Rek, ngapunten ya Rek, ini ngapunten. Maaf, Eyang barusan bilang, emang ada, apakah betul sedang ada keraton eh, mbahku, nenek nenekku jadi abdi dalem. Loh, keraton Surakarta berarti, bukan Yogyakarta. Jenengan ki lek anu ya ora sak mlohone. Maksudnya katanya Eyang ini eh, Mas Tulus itu memang punya garis keturunan kalau apa namanya? Simbahnya Mas Tulus itu pernah jadi abdi dalem rek dulunya di salah satu keraton di daerah Solo sono lho, Keraton Surakarta. Katanya sedang ada perselisihan paham, masuk iya to rek? Oh, maksudnya Eyang itu begini. Kalau misalnya ada kerusuhan di Keraton Surakarta, kita minta doa teman-teman semua, kita doakan mudah-mudahan dan ketemu titik terangnya. Iki piye to jane karepe iki? Lah kok logro kaya sing duwe. Serek. Oh, lara tak kencengi ya, kleru aku. Nah, jos saiki. Ngapunten ya Rek ya. Seperti itu, jadi kita doakan mudah-mudahan masalah yang terjadi di Solo, kalau misalnya ada masalah, Pulau Malang Boten ngertos, saya tidak tahu kalau di Solo sedang ada konflik di komplek intern. Ya ini yang disampaikan yang ini bisa salah ya. Ngapunten saya juga tidak tahu, tapi beliau menyampaikan hal seperti itu kalau katanya di rumah tangga. Dalam rumah tangganya Keraton Surakarta katanya sedang ada sesuatu. Jadi ya, yang kita minta doa supaya kita doakan semoga cepat selesai. Katakan amin saudaraku, amin. Mudah-mudahan tang rampung soale iso mancing sing ning daerah kono jeblok engko lek randang rampung ya. Karena memang sentra, salah satu sentra kita tuh memang yang kita tahu Keraton Jogja, Keraton Solo, sama kerajaan-kerajaan yang sekarang masih terus berjalan atau masih aktif, itu juga salah satu sentra-sentra yang ada di Nusantara. Jadi ini juga bisa mempengaruhi terkait dengan ya tadi seperti gunung dan lain sebagainya. Maaf saya skip karena memang cuma sampai di situ saja infonya. Saya nggak tahu, takut salah ya. Kembali ke kerusuhan yang tadi teman-teman. Hal seperti ini juga masih sangat mungkin muncul di beberapa tempat, bukan hanya di Jakarta. Walaupun yang menyampaikan dominan kerusuhan besarnya itu terjadi di Jakarta. Terjadi sangat dominan, sangat memungkinkan akan terjadi secara besar-besaran di wilayah DKI Jakarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal seperti ini juga akan terjadi di beberapa wilayah Nusantara. Karena tadi sudah dibilang bahwa Mbak Daja sedang melepaskan pasukan baru. Beliau. Dek nih wong. Aku kok ngomong beliau kesana aku menghormati banget. Tapi ada makhluk yang sedang dilepaskan ini justru. Ini bahayanya teman-teman. Yang diincer sama makhluk-makhluk ini justru bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang menjadi sentral di balik orang-orang yang lain. Katakanlah
makhluk yang disebarkan oleh Mbak Dajjal buat makin bikin rusuh ini adalah makhluk-makhluk yang bisa menghasut orang-orang atas, atau justru orang-orang yang followersnya banyak, orang-orang yang banyak pengikutnya, sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang akan mudah memprovokasi orang banyak, karena orang ini mungkin adalah sosok tokoh politik atau artis atau orang yang intinya adalah orang atas lah, orang yang punya kompeten di bidangnya, yang justru akan ditempeli sama makhluk-makhluk yang disebarkan sama Mbah Dajjal ini, sehingga kerusuhan ini akan semakin besar, sangat-sangat potensial sekali. Jadi di sini saran dari Eyang adalah untuk kita meng-cross check lagi atau membaca lagi atau mencari tahu lagi terkait dengan hal-hal yang sudah seharusnya kita lakukan. Nah, luwih penting mikirno anak bojomu mangan apa ora ning omah, ya. Sama tadi kalau kata Eyang, mendingan kita ngeteh sama makan gedang atau pisang sama kacang rebus, wes iku wae daripada kita ikut-ikut. Karena ketika kita juga terpancing, ketika kita juga akan terbawa dengan arus yang disampaikan kerusuhan ini, kemudian kita juga ikut rusuh, ternyata ada efek samping yang yang ada di badan kita. Salah satunya adalah kita akan mudah mengalami apa ya Rek ya, karena si makhluk tadi akan terkonek dengan kita ketika kita juga ikut terprovokasi. Yo, jadi daripada Dewi ki melu-melu ngurusi, oh kae ngene boleh. Betul, negara demokrasi teman-teman. Kita tuh harus demokratif juga. Kita boleh menyampaikan saran kita boleh menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat. Tapi kudu ning dalur sing tenan. Jalur yang betul, jalur yang pas. Jangan jalur yang hanya ditunggangi kemudian menyampaikan kerusuhan-kerusuhan yang justru akan bisa menimbulkan korban. Makanya yang sampai ngomong, mending ning omah mangan gedang karo kacang godok atau kacang rebus sama ngeteh, atau mikirin hidup kita. Jadi sekarang itu lebih fokus mikirkan jalan hidup kita aja. Kita masih pusing mikirin hidup kita. Kita mau makan sulit, kita mau apa sulit, tapi kita malah ikut-ikutan bahas. Apalagi terkait dengan politik ini juga sangat-sangat salah. Tapi kalau untuk tujuan yang benar. Jadi, oke. Jadi menyampaikan aspirasi yang benar pun, jadi ibarat kata demo nih bahasanya Eyang ini adalah begini. Walaupun kalian membela yang benar sekalipun, akan sangat besar mungkin kemungkinannya muncul kericuhan. Jadi misalnya teman-teman ini demo, ternyata demonya untuk satu hal baik nih. Untuk bela negara yang sedang berperang misalnya ya, terus tiba-tiba rasanya benjing mawon nggih, mungkin ngobrol meleng Eyang. Eyang saiki kaya corondol, nek Mas Tulus ngomong itu langsung menyampaikan, wah mantul iki. Jadi kita menyampaikan hal benar pun ini juga sangat mungkin ditunggangi sesuatu, kemudian menjadi momen untuk kerusuhan atau memicu kerusuhan. Jadi hal-hal seperti ini juga sangat mungkin. Jadi harus hati-hati. Sementara malah oke, boleh benar, kita boleh merasa benar, kita punya hak menyampaikan kebenaran, kita punya hak dalam menyampaikan segala sesuatu yang kita miliki untuk negara kita, tetapi kalau bisa sekarang kita tahan dulu. Walaupun sesuai dengan jalurnya sekalipun, sepertinya ini juga akan sangat mungkin memicu kerusuhan-kerusuhan berikutnya, karena ada makhluk yang sudah lepaskan ini, mereka justru akan menghasut orang-orang atas atau orang-orang yang punya kepentingan, sehingga orang-orang ini sentral bagi orang-orang lain, kemudian juga akan memicu hal-hal yang bisa memicu orang-orang di bawahnya orang ini gitu loh Rek. Jadi sangat mungkin memicu kerusuhan, dan lokasinya bisa di Jakarta, kadarnya bisa lebih besar, bahkan bisa menimbulkan korban. Ini yang bahaya ya Rek ya. Kita tidak diperkenankan ikut-ikutan. Kenapa? Satu, kita selalu mikirin kehidupan kita sendiri saja ya. Yang kedua adalah ada karma di balik kerisuhan yang kita timbulkan. Karena kalau yang sampaikan, nek kue melu-melu kue bakal kue loro, nek melu-melu kue bakal kue sakit. Jadi ada imbalan yang akan kita terima ketika kita ikut melakukan itu. Salah satunya adalah sakit, salah satunya adalah badan kita akan lungkrah atau merasa lelah yang berlebihan. Ini merupakan karma dari kalian yang tidak seharusnya cawe-cawe tapi melu cawe-cawe. Ini bahaya ya Rek ya. Tingkatkan kedekatan kita terhadap Tuhan, kedekatan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, keluarga besar khususnya. Wes mending bener kata Eyang tadi, wis golek amangan gua anak bojo,
piye carane anak iso sekolah, gimana caranya kita bisa bantu orang banyak, gimana caranya kita bisa sedekah. Sudah itu lebih penting daripada kita ikut-ikutan sesuatu yang belum pasti. Kecuali aspirasi yang kita sampaikan itu benar. Masalahnya saya ingin lho Rek. Kita merasa aspirasi kita benar ya, terus ditunggangi sama orang-orang ini ya, ada yang modalilah, ada yang ini, akhirnya malah jadi sesuatu yang oke, yang tadinya kamu mau lurus jadi menggok dalan. Kalau bisa lurus betul nggak apa-apa, kalau nggak kan bahaya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Semoga manfaat. Sekali lagi, Mas Tulus minta maaf terkait dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Dan jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya awet, kerjaannya awet juga, amin. Semoga yang sedang punya hajat saat ini pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodoh terbaiknya, kemudian pengen punya rumah, pengen punya usaha, kemudian teman-teman yang sedang punya hajat pengen menyekolahkan anak setinggi-tingginya, amin. Pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen beli mobil, pengen punya rumah, pokoknya hajat-hajat baiknya jenengan Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Wes tak dandani tiang maiku sik ya Rek. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya. Mau saran apa lagi? Apalagi yang mau Mas Tulus bahas, tulis di kolom komentar. Aje becek ketite Allah ketoro. Yang ki saya kata-katanya rodok rodok melankolis ngono lho Rek. Terima kasih ya orang baik, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Gimaiku mecete. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.